Cara distribusi obat ikan yang baik. JDOIB, Dirjen Perikanan Budidaya nomor 186 tahun 2023. Cara distribusi obat ikan yang baik, yang selanjutnya disingkat JDOIB, merupakan pedoman distribusi obat ikan atau bahan obat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas distribusi obat agar sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta melindungi masyarakat dari obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu. Dalam rangka menjamin penerapan JDOIB, distributor harus melakukan sertifikasi agar memperoleh manfaat dan keuntungan, yaitu dapat membantu menjaga kualitas obat ikan, mencegah penurunan mutu obat ikan yang beredar, dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta menentukan keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor. Mekanisme sertifikasi cara distribusi obat ikan yang baik, JDOIB. Pelaku usaha yaitu distributor melakukan permohonan melalui OSS BKIPM dengan syarat memiliki nomor induk berusaha dengan KBLI yang tertera, memiliki unit produksi obat ikan, memiliki surat pernyataan, memiliki penanggung jawab teknis obat, gambar layout pabrik, melengkapi data umum produsen distribusi obat ikan, serta memiliki struktur organisasi dan uraian tugas. Selanjutnya, permohonan akan diverifikasi oleh pusat produksi primer. Apabila dokumen tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke pelaku usaha. Apabila dokumen lengkap, akan dilanjutkan proses inspeksi oleh UPT BPP MHKP. Selanjutnya akan dievaluasi hasil inspeksi. Apabila ditolak, ditemukan ketidaksesuaian, akan dikembalikan ke pelaku usaha. Apabila diterima, akan dilanjutkan penerbitan sertifikat JDOIB. Jika pelaku usaha memiliki sertifikat JDOIB, tahap berikutnya adalah pengawasan surveillance oleh petugas dan pengambilan contoh harus dilakukan. Hal ini merupakan bagian dari kegiatan pengamatan, pengumpulan data, analisis dan memantau suatu kondisi guna mengambil tindakan pencegahan dan penanggulangan yang tepat agar mutu produk obat ikan terjaga. Terdapat beberapa pemeringkatan pada sertifikat JDOIB, di antaranya P1. Ketidaksesuaian minor kurang dari 3 dan atau mayor kurang dari 5, maka dengan surveillance pengawasan dilakukan 1 kali dalam 5 tahun. P2. Ketidaksesuaian minor 3-5 dan atau mayor 5-15 dan atau kritis 1, maka dengan surveillance pengawasan dilakukan 2 kali dalam 5 tahun. P3. Ketidaksesuaian minor 5-7 dan atau mayor 16-25 dan atau kritis 2, maka dengan surveillance pengawasan dilakukan 3 kali dalam 5 tahun. Prinsip cara distribusi obat ikan yang baik, JDOIB, yaitu manajemen mutu, organisasi manajemen dan personalia, bangunan dan peralatan, operasional, penarikan kembali, transportasi, dan dokumentasi. Manajemen mutu. Selama kegiatan proses distribusi harus mempertahankan sistem mutu, bertanggung jawab dalam kegiatan distribusi, dan memiliki manajemen risiko yang baik. Dalam fasilitas distribusi harus memastikan bahwa mutu obat ikan dan integritas rantai distribusi dipertahankan selama proses berlangsung. Seluruh kegiatan harus ditetapkan dengan jelas, dikaji secara sistematis, dan segala perubahan yang bermakna harus didokumentasikan. Sistem pengelolaan mutu harus mencakup kegiatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa obat ikan yang dikirim tidak tercemar selama penyimpanan dan atau selama dalam transportasi. Manajemen mutu juga mencakup mengenai sistem organisasi, prosedur, sumber daya manusianya yang berkaitan dengan mutu. Selanjutnya, pengaturan kegiatan pengolahan, dikajian secara berkala dengan pemantauan manajemen. Hal-hal penting yang perlu dikaji diantaranya peraturan, pedoman, inovasi, penilaian kinerja, inspeksi diri, dan lain sebagainya.
Dalam sistem mutu harus memastikan bahwa obat ikan yang diedarkan adalah asli. Dan bila dicurigai palsu, harus melapor kepada perusahaan pemegang nomor registrasi obat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Organisasi, manajemen, dan personalia. Pelaksanaan dan pengelolaan sistem manajemen mutu yang baik serta distribusi obat ikan yang benar sangat bergantung pada personil yang menjalankannya. Sehingga personil harus memahami dengan jelas, dicatat dan mengikuti pelatihan dasar maupun lanjutan. Bangunan dan peralatan merupakan bangunan harus dirancang dan disesuaikan untuk memastikan bahwa kondisi penyimpanan yang baik dan kapasitas yang cukup yang dilengkapi pencahayaan yang memadai untuk memungkinkan semua kegiatan dapat dilakukan secara akurat dan aman. Harus ada area terpisah dan terkunci antara obat ikan sesuai dengan statusnya. Harus tersedia prosedur tertulis dan peralatan yang sesuai. Semua peralatan untuk penyimpanan dan pengiriman obat ikan harus didesain, diletakkan, dikalibrasi, dan dipelihara sesuai dengan standar yang ditetapkan. Operasional. Fasilitas distribusi harus dapat memastikan bahwa identitas obat ikan tidak hilang. Untuk meminimalkan resiko obat ikan palsu memasuki rantai distribusi resmi, operasional meliputi kualifikasi pemasok, kualifikasi pelanggan, penerimaan obat ikan, penyimpanan obat ikan, pemisahan obat ikan, pemusnahan obat ikan, pengambilan obat ikan, dan pengiriman. Penarikan kembali. A. Obat ikan dikumpulkan dan dikaji. Semua keluhan dan informasi lain tentang obat ikan yang berpotensi rusak harus dikumpulkan dan dikaji sesuai dengan prosedur tertulis. B. Persetujuan personil yang bertanggung jawab. Obat ikan yang akan dijual kembali harus melalui persetujuan dari personil yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. C. Koordinasi produsen dan fasilitas distribusi. Diperlukan koordinasi yang baik dari setiap instansi terkait, baik produsen dan fasilitas distribusi untuk menangani penarikan kembali obat ikan. D. Sistem penarikan kembali. Dibutuhkan suatu sistem untuk menangani cara penarikan kembali produk obat ikan jika diperlukan. E. Dokumentasi. Harus tersedia dokumentasi untuk setiap proses penanganan keluhan termasuk penarikan kembali serta dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Transportasi. A. Kontainer box pengemasan. Selama proses transportasi, harus ditetapkan metode transportasi yang memadai. B. Kendaraan dan peralatan. Obat ikan harus diangkut dengan kondisi penyimpanan sesuai dengan informasi yang tertera pada label kemasan. Moda transportasi yang dipilih harus dapat menjamin bahwa obat ikan tidak mengalami perubahan kondisi yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan mutu. C. Kontrol suhu. Fasilitas distribusi bertanggung jawab untuk memastikan kendaraan dan peralatan yang digunakan untuk mendistribusikan, menyimpan, atau menangani obat ikan telah sesuai dan dilengkapi peralatan yang memadai untuk mencegah penurunan mutu obat ikan serta mencegah terjadinya kontaminasi. Dokumentasi merupakan dokumen tertulis terkait dengan distribusi, harus komprehensif, jelas, rinci, telusur, serta disimpan minimal 3 tahun pada tempat yang aman dan dikaji ulang secara berkala. Prosedur tertulis harus disetujui, ditandatangani, dan diberi tanggal oleh personil yang berwenang. Setiap perubahan dalam dokumentasi harus ditandatangani, diberi tanggal, dicatat, dan tersedia dengan baik dan memungkinkan pembacaan yang memungkinkan dan asli. Dokumentasi permanen tertulis atau elektronik untuk setiap obat ikan yang disimpan harus menunjukkan kondisi penyimpanan yang direkomendasikan. Tindakan pencegahan dan tanggal uji ulang khusus obat ikan jika ada harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data hanya boleh dimasukkan atau diubah ke dalam sistem komputer oleh personil yang berwenang. Harus diamankan secara elektronik atau fisik, harus dilindungi dengan membuat backup data secara berkala. Fasilitas distribusi harus menyampaikan laporan pelaksanaan, meliputi jumlah dan jenis obat ikan yang telah didistribusikan, serta dilaporkan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.